didatangi yang membeli jagung, benar apa enggak harga segitu? Dinyatakan benar, terus percaya. Kita juga terus menjaga amanah. Sampai menjual telur hasil ternak, menjual ayam untuk diganti yang baru, menjual bebek, semua diserahkan ke kita. Karena anak pertama yang ada, laki-laki satu-satunya kita. Itu mendidik ekonomi. Orang tua perempuan tidak boleh ke pasar, dilarang oleh ayahandanya. Kata Simbah itu, kenapa mbah kok ibu nggak boleh ke pasar? Banyak setan di tengah pasar. Tidak mengerti. Udah, perjalanan panjang. Nak sini, tulis P A S A R. Tengah-tengahnya apa nak? S mbah. S itu simbol setan. Cuma begitu itu ngajarinya, nggak pakai dalil, nggak pakai dalil setan. Jadi yang belanja bumbu dapur diserahkan ke kita, maka apa? Bawang putih, bawang merah, ketumbar jinten, merica polo, keningar, semua apal. Karena membeli daging juga begitu, membeli apa saja begitu. Perekonomian. Kemudian kerjaan kita ketika itu kalau punya uang diceleng. Celeng itu sesungguhnya simbol daripada babi besar, kemudian uang dimasukkan ke dalam lubang itu, namanya celengan, celeng. Karena apa? Pakai kotak, pakai keramik itu. Kita berontak sedikit, nggak mau pak, celengan, nyimpen uang. Di dapur orang tua dulu, dapurnya dari bambu, punya 4 kolom atau tiang. Disitulah kita nyimpen uang. Mengapa? Kalau ada yang ngambil harus bongkar dulu. Ternyata celengan itu manfaatnya besar. Masuk setelah tamat sekolah dasar, orang tua menginginkan sekolah di Jombang. Kita berontak tidak mau karena punya pikiran mendengar nama Gontor. Kemudian sudah mau berangkat dilarang oleh kiai. Nanti tahun depan kamu. SD sudah terlambat, mau menengah pun terlambat lagi. Kenapa Mbak Yai? Kamu ngaji Quran yang fasih baru boleh ke Gontor. Menurut kiai itu di Gontor tidak diajarkan membaca Al-Quran. Begitu kita masuk ke Gontor, memang tidak ada pembelajaran khusus, itu tidak ada. Tapi setiap habis maghrib sendiri-sendiri membaca. Oh mungkin ini yang dikatakan kiai kita ambil. Menjelang pergi ke Gontor, membongkar celengan, banyak uang. Dihitung setelah sampai ke Gontor. Pertama yang kita inginkan tatkala punya uang, kita ingin membaca buku yang ada membahas Bung Karno. Jadi kelas 1 SMP masuk kelas 2. Buku yang banyak dijual itu di Madiun, kalau di Ponorogo sedikit. Kita izin membeli buku. Yang pertama kali dibeli adalah di bawah bendera revolusi. Itulah buku yang sampai hari ini dipegang. Saking cintanya kepada
Bung Karno ketika itu. Mengapa? Tahun 57, kalau tidak salah, setelah orang tua pergi haji, ada Bung Karno mau ke Gresik, naik kereta api. Itu subuh-subuh, kami minta orang tua, Pak Presiden Soekarno mau masuk Gresik, Pak. Ayo kita salaman. Ternyata benar, kereta api dari Lamongan itu sudah pelan-pelan mau menuju Gresik. Pelan. Nanti turun di mana? Karena Gresik tidak dilalui, dijemput mobil. Di antara Gresik dengan Lamongan itu ada kecamatan yang namanya dekat. Disitulah orang berbaris ingin salaman dengan Bung Karno. Ingat orang tua, nak, mancik di pundak Bapak. Mancik itu injaklah pundak Bapak. Pak, nanti kualat, gak kualat. Salaman. Dikepluk ini kepala itu. Entah ngomong apa beliau, senangnya bukan main, meloncat. Saking senangnya ketemu Bung Karno. Nah, dalam fikir kelas 1 SMP sesungguhnya sudah harus kelas 3 itu. Yang mau dibeli kok buku. Cetakan pertama kalau nggak salah. Disimpan sampai hari ini. Dan itu buku walaupun cetakan ejaan jadul, terkadang masih harus merenung sedikit bacaannya. Asik membaca buku itu. Maka pada ketika rame-rame orang bertanya, mazhabmu apa? Mazhab Bung Karno. Itu tatkala umur sangat sadar. Dulu membelinya belum terlalu sadar karena masih SMP. Tapi sudah ada di masjid ini orang bertanya, mazhabmu apa? Mazhab saya Bung Karno dalam perjuangan. Dan Pak Harto dalam ekonomi. Orang karena memang anti mazhab, selain mazhab yang dimiliki mereka, dipotong mazhab Bung Karno. Memang ada mazhab Bung Karno, menurut saya ada dalam bidang perjuangan Indonesia. Yang tidak ada itu, orang ngaku mazhab Syafi'i, namun duduk membuat mazhab Abu Nawas. Coba perhatikan bapak-bapak di masjid-masjid itu yang ngaku mazhab Syafi'i, mazhab Abu Nawas yang dilakukan. Di dunia manapun nggak ada mazhab Abu Nawas, tapi diikrarkan. Ilahi astulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Itu syair buatan Abu Nawas. Tapi untuk orang-orang yang ngaku mazhab Syafi'i, wajib itu dinyanyikan di masjid. Kita bilang sama kawan-kawan, itu mazhab Abu Nawas, jangan diganggu, nanti rame. Tidak, ini cerita sampingan. Pada tahun 65 terjadi gerakan 65. Saya ada di Gontor, terus membaca, melihat, merasakan peristiwa itu. Mulai dari situlah pribadi ini suruh nyembelih ayam saja gak mau, apalagi sapi. Segini banyaknya ternak waktu kurban, sudah dari jauh saja, Allah Akbar, kerjakan kamu. Itu efek daripada perjalanan, tidak bisa terhapus. Saya tidak cerita panjang-panjang. Setelah itu Jakarta bagi kita waktu itu orang Jawa Timur tahun 60-an sesuatu yang didambakan, sama dengan mendambakan ke Makkah Al-Mukarramah, dan sangat sulit.
Orang yang bisa sekolah di Jakarta itu luar biasa. Untuk kampung kita, nggak tahu kampung yang lain. Orang tua menginginkan di Yogyakarta. Tidak mau Pak, terlalu dekat. Hanya ditanya alasannya terlalu dekat. Maunya kemana? Jakarta. Kamu belum kenal Jakarta? Karena belum kenal Pak, maka saya ingin kenal. Cerita macam-macam. Tapi pimpinan Bapak ada di Jakarta semua. Dulu Bapak itu partainya Masyumi. Pak Nasir CS itu, Burhanuddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singotimejo, senangnya itu tidur di tempat rumah orang tua yang sangat sederhana untuk ukuran hari ini. Lantai tanah. Amben cuma satu. Kalau beliau mau menginap, minjem hambal. Hambal itu oleh-oleh dari Mekah. Karpet lagi, digelar. Tapi senangnya bukan main. Mandi, tidak ada kamar mandi. Adanya jublang. Jublang itu seperti empang. Mandi semua di situ. Berenang-berenang di situ. Ada yang bertanya, kok mau? Ya nggak tahu mau. Sampai terjadilah daerah situ Masyumi menang. Oh, begini caranya kampanye. Nah, kita bilang kepada Bapak, saya ingin ke Jakarta. Orang tua tidak menyetujui. Tapi pimpinan Bapak ada di Jakarta yang dulu ke sini. Nanti saya temui mereka itu. Juga tidak memberikan jawaban setuju. Kita pikir orang tua nggak setuju, jangan dipaksa, karena nanti timbul yang tidak-tidak jalan. Kita punya tahu bahwa orang tua setiap bulan itu menjual padi. Kita datangi pembeli padi, kasih surat, Bo, ini surat, pinjam uang, nanti diganti oleh Bapak dengan padi. Ketika itu 250 rupiah. Ongkos dari Surabaya ke Jakarta, kalau nggak 50, 75 rupiah. Walhasil jalan. Sampailah di Jakarta dengan berbagai macam hambatan. Kereta api bisa disuruh berhenti itu ya terkala tahun 65-66 itu. Geledah. Sampai di Brebes dihentikan lagi, disuruh turun, ditanya KTP. Ketika itu tidak punya KTP, hanya punya kartu pramuka dari Gontor. Itu dibiarkan, ya masuk lagi deh. Dalam pikir, wah ini jimat ini. Cuma pramuka saja kok bisa lolos. Yang lain disuruh berhenti, bahkan ada yang boleh tidak boleh naik lagi. Selesai sampai di Jakarta, kita belum tahu di mana itu Ciputat. Kita borong oplet ketika itu. Oplet itu dari kayu, lampu sennya begitu. Ya persis sobat Benyamin, Rano Karno itu. Karena tidak tahu di mana Ciputat, diborong saja dari Gambir ketika itu. Borong berdua kita. Sampai di bundaran itu HI, itu entah berapa kali Mas muter, gembira dan heran dan senang melihat Hotel Indonesia. Kawan ini gak sabar, itu kok seperti orang desa. Iya, saya ini orang desa. Ketemu kebanggaan Jakarta. Masuklah ke jembatan Semanggi, katanya. Ini apa Mas, jembatan mana sungainya? Itu ya karena desanya itu kan mesti ada jembatan, ada sungai. Nah, Mas, ini nama saja. Ada jembatan di sini namanya daerah Semanggi. Oh iya. Sampailah ke Jakarta. Pendek cerita,
masuklah ke IAIN waktu itu. Sudah ditutup, sudah sedang masa mapram. Namun Pak Dekan namanya Profesor Bustami Abdul Ghani, pada waktu kita daftar sudah tutup, suruh manggil, suruh menghadap. Karena mengambil jurusannya sastra Arab. Ustadz, Profesor, kita mulai mengenalkan. Karena kita masuk ke kampung-kampung untuk memberikan ajaran ke orang kampung supaya bisa seperti apa yang diyakini. Setiap ada acara di IAIN, kita ajak orang kampung sampai familiar terhadap IAIN itu. Bedanya IAIN dengan Az-Zaitun, IAIN ketika itu karena negara ya tidak dikatakan sesat walaupun macam-macam. Tapi kalau Az-Zaitun sedikit-sedikit ajaran sesat. Itu bedanya. Kalau tidak dikenalnya lebih tidak dikenal IAIN ketika zaman saya masuk. Az-Zaitun belum berdiri sudah beribu-ribu tiap hari datang. Lebih dikenal. Tapi begitu berdiri dan berjalan, kenal lagi. Zaitun sesat. Sesatnya bagaimana? Ya sakarepnya yang menilai. Jadi dalam perjalanan ternyata pendidikan yang mencetak perjalanan seorang hamba Allah sampai umur 79 hari ini. Sangat bersyukur dilempar oleh kehendak Tuhan di arena pendidikan. Az-Zaitun orang bilang dari 0 sampai menjadi seperti ini. Kalau 0 itu masih berharga. Justru 0 lah yang paling berharga di dunia ini. Kita bilang sama kawan, dari tiada. Kalau 0 itu berharga. Tinggal cari angka depannya. 1 menjadi 10. Apalagi kalau 0-nya banyak. Maka di umur 79 ini, setelah Topo Broto 351 hari, masjid ini dipaksa harus ditinggalkan. Omongannya juga pendidikan lagi. Di dalam renungan itu, bangsaku ini apa bisa sampai tahun 45 itu menjadi cemerlang dengan ide-ide besarnya dan bangsanya menjadi bangsa yang teruji. Kapan Indonesia ini menjadi Ka'batul Qusot wa Nujwatur Ruwat, menjadi titik sentral yang akan dihadiri orang dan dibicarakan orang tentang pendidikan. Sekarang dari masyarakat yang paling rendah sampai paling tinggi mendambakan sekolah unggulan, setelah itu masuk ke universitas unggulan di luar negeri. Padahal nyanyi kita, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Bukan Indonesia harga mati, Indonesia abadi. Tapi pendidikannya menginginkan masuk ke terbaik di Amerika, di Inggris, dicetak oleh Amerika. Maka datang ke Indonesia, cetakan Amerika, merombak undang-undang dasarnya sendiri sampai tidak dikenal hari ini. Pancasila sudah hilang. Ini karena ya jangan nyalakan Gusti Allah. Karena kita ditakdirkan dilempar ke arena pendidikan. Yang kita rasakan hari ini, Indonesia hanya bisa dibangun, dihidupkan melalui investasi pendidikan. Berapapun besarnya, hanya 15 tahun akan dicapai hasilnya. Maka renungan keluar
zaman yang tidak pakai nabi, tidak pakai rasul, hanya renungan. Mengapa Sokrates, mengapa yang namanya Aristoteles, Plato, yang dibuat oleh Plato, Akademia, sebuah tempat pendidikan, yang dibuat Aristoteles, Lyceum, menghasilkan filosof-filosof yang luar biasa membangun negerinya, sampai mengeluarkan konsep-konsep pendidikan yang namanya organon. Dalam perjalanan panjang ada tokoh besar Francis Bacon mengeluarkan kontra organum menjadi novum organum, dari organon ke organum, induktif, induktif. Perjalanan panjang sampai pada perjalanan tahun 25 kok belum bisa diterapkan di Indonesia. Harus gaya Indonesia, pendidikan Indonesia ini. Keluarlah teori untuk melengkapi antara organon dan novum organum. Keluarlah teori novum gradum dari Indonesia. Apa itu novum gradum? Itu sesungguhnya ketidakpuasan pelaksanaan pendidikan yang terkotak-kotak, yang tidak bisa mendunia. Novum artinya baru, organum artinya lompatan. Di sini pendidikan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua yang punya teori bangga dengan teorinya, sekalipun Indonesianya belum tertata menjadi Indonesia abadi. Maka bertanya, bisakah Indonesia abadi kalau pendidikannya seperti ini? Maka Novum Organum membuat satu petisi yang belum disampaikan. Ini harus ada perubahan. Maka ada itu ditampil. Transformasi revolusioner. Harus revolusioner.